Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya Bias Maulana Bakti dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Islam memberikan pandangan bahwa ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam sampai-sampai firman Allah yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 memerintahkan untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tetapi bacalah. Terdapat perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah SAW yang artinya, keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya berarti ia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Mengapa orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah? Karena orang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmunya akan menuntunnya untuk beribadah. Menuntut ilmu bukan sekadar upaya untuk memperkaya pengetahuan, tetapi juga ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Sebab agama Islam sendiri dibangun atas dasar ilmu. Kewajiban menuntut ilmu tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Allah mewajibkan umatnya untuk melakukan sesuatu bukan tanpa alasan, melainkan karena ada hikmah di balik setiap tindakan yang diperintahkan. Terdapat berbagai dalil yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Beberapa keutamaan lainnya diantaranya yaitu menjadi orang yang mulia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang mulia, sesuai dengan ayat Al-Quran pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian termasuk golongan yang menegakkan Islam. Rasulullah juga menyebut orang yang mencari ilmu merupakan golongan yang menegakkan Islam. Dalam hadis dijelaskan, Man kharaja fi tolabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Artinya, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah, atau orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ilmu sebagai amal jariah. Ketika manusia meninggal dunia, amalnya akan terputus karena sudah tidak dapat bekerja dan beramal lagi. Namun, terdapat beberapa amalan yang akan terus mengalir pahalanya meski seseorang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Dijelaskan dalam hadis yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan-penjelasan tadi, marilah kita perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tiada terputus pahalanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.